Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dengan selamat, sehat semua. Apakah hari ini semua sehat? Iya. Oke, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita, sebelumnya mari kita buka dengan doa. Mohon kesediaan Yohana untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Yohana. Oke baik, sekarang kita absen dulu ya. Maria, Marta, Sultan, Amatus. Oke baik, kita teman-teman ini semua rajin-rajin ya. Teman-teman semua harus tetap semangat dalam belajar, masuk ke kelas, masuk ke sekolah, harus hadir setiap hari ya. Iya baik anak-anak, sebelum kita belajar, ibu punya games. Gamesnya cari 5 kata ekonomi. Jadi di sini anak-anak semua cari kata-kata apa saja yang berhubungan dengan ekonomi. Cari 5 kata saja. Siap? Ready? Go. Ya jadi di sini ada kata-kata. Nanti silakan anak-anak semua lihat. Dia bisa horizontal, dia bisa vertikal. Jadi silakan lihat, cari 5 kata ekonomi. Yang tahu langsung angkat tangan ya. Ayo semangat cari ya. Ada yang sudah dapat? Oh iya, apa? Silakan. Primer, ada? Oh iya benar. Yang pertama primer. Masih ada 4 lagi, ayo. Ayo anak-anak berpikir, ayo cari. Ada? Oh iya, silakan Asir. Apa? Sekunder. Oke, mantap. Siapa lagi? Sisa 3. Ada lagi? Oh iya Marta, silakan. Promosi. Oke. Selanjutnya sisa 2. Ayo. Ayo semangat berpikir, cari kata-kata di sini. Konsumen. Oke, siap Yohana. Selanjutnya, ayo sisa 1 lagi. Ayo semangat berpikir, cari. Oke, tersier. Oke, sip. Kita punya games di hari ini. Kita cari 5 kata ekonomi. Iya, jadi semua sudah main game dengan semangat. Semua sudah semangat kan? Iya, sudah main game, pasti otaknya sudah berpikir, sudah semangat semua. Oke, ada yang masih ingat kita punya materi minggu lalu tentang apa? Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Materi minggu lalu kita belajar tentang kebutuhan. Nah, sekarang pengertian kebutuhan itu apa? Apakah ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Jadi teman-teman, kebutuhan itu dibagi berdasarkan 5. Yang pertama, menurut tingkatnya. Yang kedua, menurut waktunya. Yang ketiga, menurut wujudnya. Dan yang keempat, menurut sifatnya. Serta yang kelima, menurut subjeknya. Jadi, anak-anak semua harus kembali hafal, harus kembali mengingat kita punya materi-materi minggu lalu. Iya, jadi kita masuk pada materi hari ini, yaitu kelangkaan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan fenomena kelangkaan berdasarkan lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang. Yang ketiga, menyusun skala prioritas kebutuhan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan kelangkaan. Iya, baik, jadi materi kita hari ini tentang kelangkaan. Mungkin di sini anak-anak semua ada yang pernah dengar, apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan itu apa? Dan mungkin pernah merasakan kelangkaan itu. Jadi berikan pengertian sekaligus dengan contohnya. Mungkin ada yang tahu atau pernah dengar? Iya, contohnya masker ya. Contohnya itu masker pada saat COVID kemarin, itu kan kelangkaan masker di mana-mana. Terus minyak goreng, itu juga masuk dalam contoh kelangkaan. Jadi, pengertian kelangkaan adalah kondisi manusia yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sumber daya jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan semakin menipis.
termasuk juga sumber daya alam. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti hasil tambang. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan persebaran sumber daya di berbagai wilayah yang tidak sama. Ada wilayah yang tanahnya subur, tapi ada pula wilayahnya yang tandus dan kekurangan air bersih. Beberapa letak geografis menjadi faktor penyebab kelangkaan. Misalnya, di daerah pesisir ini, yang ketiga, rendahnya kemampuan produksi. Kemampuan produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kemampuan produksi yang terbatas akan mengakibatkan rendahnya jumlah produksi. Hal ini dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Yang keempat, lambatnya perkembangan teknologi. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi sangat mempengaruhi kebutuhan dalam proses produksi itu sendiri. Lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia secara maksimal. Yang kelima, terjadinya bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat terprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, kita dapat menyusun skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas, kita dapat menentukan mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu dan mana kebutuhan yang dapat ditunda. Jadi contohnya itu, misalnya kalian dikasih uang jajan 20.000 dari orang tua kalian. Nah, pada saat pagi itu kalian lapar dan otomatis kalian harus beli makan. Dan kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dia penting dan sangat mendesak. Ya, yang kedua, kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Contohnya itu bolpen. Bolpen kalian itu hilang atau kalian lupa bawa. Nah, dia itu penting, tapi kurang mendesak karena masih bisa kalian pinjam ke teman kalian. Ya, yang ketiga, kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Nah, misalnya, contohnya itu seperti kalian sudah punya sepatu, tetapi warna sepatu kalian warna putih. Tetapi, ini sangat penting disuruh untuk semua siswa harus menggunakan sepatu warna hitam. Jadi kebutuhannya itu, dia kurang penting tapi dia mendesak di hari itu, semua harus menggunakan sepatu warna hitam. Ya, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Contohnya itu, seperti tas. Kalian masih mempunyai tas yang lama, ya sudah kalian pakai tas yang lama saja, karena tidak diharuskan semua harus menggunakan tas yang baru. Jadi apabila kalian punya tas yang lama, pakai saja tas yang lama, karena itu termasuk juga kebutuhan yang tidak penting dan kurang mendesak. Iya, jadi untuk tugas kalian membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk pada materi selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk pada materi selanjutnya itu tugasnya sudah dikumpul lewat grup WA. Sepakat? Sepakat. Iya, baik. Jadi mungkin anak-anak semua ada yang mau menyimpulkan materi kita di hari ini. Kalau ada, angkat tangan. Mungkin ada yang menyimpulkan. Iya, benar sekali seperti yang dikatakan Maria, bahwa kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, anak-anak, materi kita minggu depan tentang permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Jadi, jangan lupa pulang dari sini, baca-baca buku, biar kalau saat kita belajar minggu depan itu tidak perlu ibu sendiri yang menerangkan, kalian juga bisa menerangkan. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Sebelum kita materi tadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang sebelum kita pulang, mari kita bersatu kembali dalam doa. Mohon kesediaannya Aser untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Aser. Oke anak-anak, mari kita pulang sampai ketemu minggu depan.
Dadah!